Hi and welcome back to Autored Max. Kali ini kita akan melakukan first impression review terhadap mobil yang punya 3 kata kunci sakti: Toyota, MPV, dan murah karena LCGC. Ini dia, Toyota Calya. Butuh sewa mobil? Klik www.autonetrentcar.com atau hubungi 083 883 22662 untuk menyewa mobil di Autonet Rent-Car. Kami menyediakan berbagai jenis kendaraan beserta supir yang bisa Anda andalkan. Jadi 12 tahun lalu, Toyota dan Daihatsu itu berkolaborasi untuk menghasilkan Avanza dan Xenia. Adiknya Kijang lebih murah 7-seater. Tapi setelah 12 tahun, harganya sekarang udah 200 juta. Padahal barunya dulu cuma 99 sama 89 tipe E dan tipe G. Dan sekarang karena Avanza sudah kemahalan, udah hampir 2 kali lipatnya. Sekarang mereka mengeluarkan Calya yang notabene harganya lebih murah, hampir setengahnya. Nggak juga sih. Dia ini 149,5 juta untuk tipe G automatic dan tipe G manual 138 jutaan. Jadi kalau misalnya kita lihat-lihat lagi, mobil ini diambil basisnya dari Toyota Agya. Tapi pas gue lihat, ternyata dia nggak sekedar Agya yang dipajangkan. Lihat desainnya, dia berubah total. Mulai dari depannya dia punya lampu baru, grill baru. Dan kita lihat-lihat lagi ini kayak apa ya? Kayak Veloz tapi versi mininya. Kalau misalnya kita lihat, ini ada Yaris, ini Calya, ini Avanza. Bisa kelihatan perbandingan proporsinya bahwa Avanza sama Calya ini kelihatan lebih pendek, tapi lebarnya nggak jauh beda. Dan Yaris, kita lihat Yaris di sini, kita lihat dari kacanya kelihatan dia lebih lebar, dia lebih narrow, lebih sempit. Tapi kalau kita lihat lagi dari sini mulai ada kelihatan kayak Agyanya gitu. Kelihatan dari velgnya yang kecil, dia cuma 14 inci dan dia pakai ban Ecopia yang ukurannya tuh ukuran city car. Karena dia lebar cuma 175. Terus kalau kita lihat antara spionnya Calya dan Yaris, ternyata spionnya sama. Karena mobil ini juga CGC, jadi maklum kalau misalnya plat bodinya agak tipis. Tapi yang gue suka dari mobil ini, dia punya door handle, itu model tarik, dimana sama persis kayak punya Avanza. Dan kalau misalnya kita lihat lagi lebih dekat, dia ini pintunya punya karet double antara di dalam dan di luar. Jadi kalau kita tutup, bunyinya tuh blek, bagus gitu. Meskipun di bagian kayak gini ya, dia kelihatan gapnya agak gede. Tapi nggak masalah lah, LCGC ya kan. Terus dari bagian belakang ya, bisa kita lihat kalau mobil ini emang agak cingkrang. Karena emang velgnya kecil dan basicnya emang city car. Oke, hal yang gue menarik ya, menurut gue, dia tuh belakangnya dikasih kayak lining lagi gitu, nggak langsung tembus ke body. Jadi kalah Fortuner. Dan desain ininya, kalau kita lihat ini ngambil dari Innova, mulai dari tarikan garis ininya, dan ini lihat nih, tek tek, ini tuh Innova banget. Di sininya dikasih sirip lagi 2 biji. Jadi kalau dari sini kita lihat dari sini nih, ini bener-bener persis kayak Innova. Apalagi sih ada chisel, biar kelihatan keen look, double E. Terus bagian sininya ini kayak ngambil dari Mobilio, jadi nggak usah pakai spoiler pun mobilnya itu udah kelihatan kayak oke gitu ya. Dan kalau mobil murah, kalau misalnya kita lihat Agya atau Karimun gitu kan, biasanya biar lebih hemat budget, itu pintu belakangnya dibukanya lewat depan atau lewat kunci kita puter. Kalau ini dia ada door handle-nya di belakang, jadi bisa kita buka langsung. Dan surprisingly bagasinya juga ternyata cukup luas. Lihat, ini katanya bisa muat 3 galon dan 1 tas lagi tambahan. Menurut gue sih ini oke banget ya bagasi segini ya. Bahkan dibanding R3 kayaknya masih gedean ini. Terus kita lipat, nah kurang lebih ini jauh lah kalau dibanding Datsun ya bagasinya. Pintunya enteng banget, kursinya enteng banget. Sekarang kita tutup. Terus yang aneh, biasanya kalau mobil murah itu ban serepnya pakai steel wheel atau space saver. Kalau ini dia pakai velg alloy wheel yang sama kayak ginian loh, persis. Lihat deh dalamnya kopong banget ya. Dan langsung masuk aja ke bagian depan. Sekarang kita udah masuk ke dalam Toyota Calya. Nah, kita bisa lihat kuncinya ini sama persis kayak Avanza, jadi dia ada immobilizer-nya. Dan sekarang kita mau nyalain.
Karena dia udah 4 silinder 1200 cc, jadi mesinnya nggak bergetar dan suara juga cukup halus. Tuh, suara juga halus. Ini ada radionya, bisa Bluetooth, dan dia nggak cuma Bluetooth, ada USB, aux, speakernya ada 4. Karena nggak ada Twitter, yang namanya juga mobil murah. Nah, ketika kita duduk di sini, yang gua rasakan adalah tempat duduknya dia masih mirip seperti Agya dan Ayla, karena dia masih model yang pocong seperti ini, bukan model yang terpisah headrestnya, dan kursinya nggak begitu suportif, tapi cukup lah untuk sebuah mobil kayak gini. Dan kursinya rasa tebel, tapi dia nggak punya tilt atau telescopic steering dan juga head adjuster. Tapi nggak ada masalah ya, namanya juga LCGC. Dan kalau kita lihat lagi, mobil ini punya sesuatu yang unik gitu dibanding sama mobil lainnya, yaitu ini, dia punya armrest yang bisa jadi, nggak dibilang kursi juga sih, jadi mungkin karena Datsun dia kursinya nyambung, bisa buat naruh anak kecil. Terus Toyota ikut-ikutan ditaruh sini juga. Tapi menurut gue ini bahaya, kenapa? Karena kalau anak kecil di sini terus kita mendadak, dia bisa kena ke transmisi. Ngomong-ngomong soal transmisi, dia transmisinya modelnya ditaruh sebelah kanan sini. Jadi ini transmisinya, ini AC-nya modelnya cuma puter-puter gini doang, nggak digital, namanya juga CGC. Terus soal transmisinya, dia transmisinya ditaruh di depan sini. Jadi kalau manualnya itu kayak Grand Max, berhubung ini matic kayak gini, jadi kerasanya kayak Honda Freed. Jangan baper. Nah, AC juga belum elektrik, dia ada manual kayak gini, dan ada ventilatornya untuk udara dari luar apa dari dalam. Dan kalau kalian berpikir mobil ini kayak Datsun ya, karena tengahnya nyambung, enggak. Dia punya rem tangan, tuasnya ada di sini. Enggak di sini kayak Datsun. Jadi dipakainya jauh lebih enak dibandingkan yang model tarik. Lebih modern sedikit ya. Soal speedometer, gue rasa speedometer cukup lengkap. Cuma ini agak nggak masuk akal. Masa mobil gini bisa sampai 200 km per jam ya? Gimana gitu ya? Terus di sini sebelah kanan ada MID yang kayak gimbot gitu, kotak gitu. Terus ada jamnya di sini. Kita bisa lihat ada eco modenya, bisa dinyalain. Sebelah kiri juga dia ada speedometer. Pokoknya speedometer cukup oke, cuma udah nggak masuk akal. Dan ternyata Toyota juga nggak pelit, karena kita dapat 4 buah power window di semua tipe dari E sampai G. Dan juga di tipe G ini kita dapat electric mirror, meskipun belum retractable. Gak apa lah ya, Avanza juga belum kan yang hampir. Yang Veloz sudah. Tapi kalau ngomongin soal kualitas dashboard, menurut gue sih desainnya ya cukup oke lah untuk sebuah LCGC, meskipun nggak sebagus desainnya Brio. Dan materialnya juga terasa tipis, tapi menurut gue it's okay karena ini LCGC. Dan yang gue suka ya nggak dimiliki sama LCGC lain, mungkin gue lihat build quality-nya, fit and finish-nya itu dia cukup rapi ya. Matching-matchingnya tuh nggak kelihatan longgar gitu. Jadi kalau dibandingin sama BRV, maksudnya dibandingin sama Brio, ini dia masih lebih rapi dari matching-matchingnya dia. Nggak ada gap-gap yang kebuka gitu. Jadi menurut gua it's okay lah. Nah sekarang tadi kita udah ngomongin soal dashboardnya, bentuknya dan lalalanya. Gimana soal storage-nya? Ternyata mobil ini punya storage yang cukup oke. Karena kalau kita lihat dari ininya, side door pocketnya, dia cukup lega, bisa buat naruh 3 buah botol. Terus dia juga di sini ada storage di sini, ada storage di sini, ada storage di sini juga, dan dia punya glove box itu yang cukup besar. Jadi menurut gue untuk sebuah LCGC ini storage-nya cukup oke. Sekarang kita lihat ke belakang. Yuk. Nah sekarang kita masuk ke bangku baris kedua. Yang gue suka dari mobil ini adalah meskipun dia LCGC 7-seater, tadi kita lihat bentuknya kecil, ternyata dia dalamnya cukup lega. Jadi di tengah ini dengan posisi kursi yang paling maju, dan ini adalah driving position gue, kita masih dapat legroom segini dan headroom segini. Jadi ini mobil sangat lega. Dan juga dia kalau kita giniin, dia masih bisa buat pakai mundur. Jadi enak. Nah gue sih segini kali ya. Dan bangku baris keduanya ini ternyata dia punya headrest 3 biji. Jadi yang tengah dapat headrest juga, dan tengahnya juga dapat seat belt. Jadi udah didesain buat 3 orang. Tapi sayangnya dia nggak punya AC double blower. Ini bukan AC, ini adalah kipas angin. Cintailah produk-produk Indonesia. Jadi ini anginnya diambil dari sini. Jadi maksudnya kalau depannya tuh ada AC, depannya dingin, udara AC-nya itu disalurin ke belakang lewat sini. Jadi ini buat penghibur lah. Kalau belakang nggak ada double blower, pakai angin AC. Jadi pada nggak ada sih, udah ribet amat. Nah, terus dia punya ini colokan buat kamu ngecas di belakang. Jadi cukup oke. Dan karena dia nggak punya side door pocket, makanya dia di sini dikasih cup holder di bagian sini, nggak taruh bawah. Ya cukup pinter sih. Dan gue ngerasa mobil ini baris tengahnya itu lega loh. Ini segini ya, kita masih bisa segini lagi. Terus di sini. Jadi ini benar-benar 3-seater yang sempurna buat kursi tengahnya. Sekarang ayo kita ke belakang, dan ternyata dia pakai model one touch tumble. Satu kali sentuh dia langsung bisa kebuka semuanya.
Ini tadi kursi belakang mode yang paling turun tadi. Tadi kan ini yang tegak, ini kita paling turun seperti ini. Nah, ternyata kalau misalnya dia nggak terlalu tidur, kita masih dapat sekitar legroom segini dan kaki kita bisa masukin ke kolong. Nah, yang gua kaget juga, kalau misalnya gua mikir ini paling jadinya 5+2, jadi kayak Datsun. Ternyata dia punya headroom itu yang masih cukup buat tinggi gua 170 cm. Ini tinggal kita naikin nih headrestnya, cuman mesti plastikin. Terus kayak gini, udah kita kayak duduk di dalam Avanza. Jadi siapa bilang LCGC 7 seater itu sempit. Dan di bagian belakang ini kita dapat pemandangan yang agak ribet karena bagian sebelah sini ada terhalang sama seat belt biar tengahnya nggak dari bawah. Yuk kita keluar. Kalau kamu bertanya soal safety-nya, mobil ini juga cukup lengkap kok. Dia punya dual airbags, jok Isofix, dan semua kursi mobil ini sudah dilengkapi dengan seat belt. Dan di masing-masing pintu mobil ini juga telah dilengkapi dengan side impact beam. Kalau misalnya ketabrak dari samping, dia lebih kuat. Mesinnya sudah menggunakan 250 Ti. Tenaganya diklaim kisaran 88 PS pada 6000 rpm dan torsinya 108 Nm pada 4200 rpm. Kurang lebih mirip-mirip kayak Honda Brio sebelum facelift. Kalian juga ditawarkan dalam dua pilihan transmisi, mulai dari transmisi otomatis 4 percepatan yang konvensional dan juga transmisi manual 5 percepatan. Dan karena ini adalah sebuah LCGC, dia punya ketentuan khusus yang harus meminum bensin dengan oktan RON 92. Jangan coba-coba isi premium ya guys. Sekarang kita buka mesinnya. Ya karena ini LCGC, jadi mesinnya enteng dan dia belum dicat. Tapi mobil ini cukup rapi ya, kita dikasih peredam buat panas. Dimana LCGC lainnya tuh nggak ada. Gak usah LCGC deh, di atasnya juga kadang-kadang nggak ada. Dan kalau kita lihat mesinnya, dia mesinnya baru 1200 cc, 4 silinder. Dan dia juga punya air intake yang tinggi. Jadi kalau buat ngelewatin banjir ini sepertinya tinggi banget. Bukan tinggi lagi, ini tinggi banget. Dan kalau misalnya kita bilang safety, mobil ini udah punya rem anti-lock brake system. Di sini modul ABS-nya. Dan juga kalau misalnya kita lihat lagi, karena dia FWD, makanya mesinnya melintang, nggak ke belakang kayak Avanza. Jadi menurut gue dari segi mesin, untuk mobil seharga di bawah 150 juta ini udah cukup oke. Nah jadi itulah first impression review kita dari Toyota Calya. Dan kalau misalnya kalian mau beli mobil, itu mau yang ada garansi 5 tahun atau 50.000 km, atau misalnya mau ikutan Astra World yang ada 5 tahunnya. Jadi kalau misalnya kalau kalian ada pecah ban di jalan, mogok, nabrak, itu ada direct gratisnya. Itu bisa beli di Auto 2000. Itu nomor teleponnya. Oke, jadi itu aja review dari Auto Red Max. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar di bawah ya. Kalau bisa share loh. Sweet. Parah gimana? Ya itu 200 km per jam gimana caranya coba mobil begini? Iya iya tuh, tapi aduh, masa gak masuk akal? Udah sih, udah bodo amat. Bahas apa nih? Cuma ini doang. Cuma maju mundur doang. Enggak. Yang penting ada si apa namanya nih? Ah, lupa.